الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة sekian tahun Ustaz ada kajian di sini. Alhamdulillah beliau menunggalkan waktunya dari ujung jauh Gunung Kidul bagian selatan Bapak Ibu, dekat Australia, sampai ke sini berapa jam Ustaz ya? Kira-kira 1 jam lebih ya. Insyaallah kita doakan gurunda kita, beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir ing mriki sedenipun pinaringan sehat wal afiat, rezeki murah kathah barokah. Pun ajeng tahun 2026 ingkang gadah utang muga-muga utange ndangsah. Gadah utang, Bu? Masya Allah, keluarga sakinah mawadah warahmah, putra putri soleh solehah. Sampun umbah-umbah, sampun isah-isah, pun do nanem ten sawah, sehat sedaya, ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu hadir temen iki beto HP sedaya? Mboten, bapak-bapak ngapusi berarti nggih. Bapak Ibu, kajian pada waktu pagi hari ini insya Allah nanti ya, beliau memberikan tema kepada kita yaitu hisab yang berat pada hari kiamat. Nah, misalnya, waktu yang hilang hari ini akan ditagih pada hari hisab. Bapak Ibu, banyak waktu-waktu yang hilang ya. Nah, ini ada curhatan dari jamaah Ustadz. Sehari ada katanya yang scroll media, yang suka YouTube, TikTok, yang suka ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda, banyak yang nonton drama-drama Cina. Ada Bapak Ibu ini? Drama Korea. Memegang HP dengan memegang suami banyak putih Bapak Ibu. Ah, Bapak sama nggih Pak nggih? Senyum-senyum sendiri padahal jejer gitu. Nah, mohon doanya Ustadz, semoga jamaah ini terhindarkan dari fitnah akhir zaman Ustadz. Kalau kita lihat di akhir zaman sekarang ini, berita di media sosial sungguh luar biasa. Banyak yang negatif, ini, itu, dan sebagainya. Bapak Ibu, marilah kita nanti saksikan bersama apa yang disampaikan beliau sungguh sangat menarik sekali. Bagaimana kita untuk menanggulangi diri, mengatur diri, sehingga waktu-waktu itu tidak sia-sia. Tidak terasa sampai sehari ada 3 jam, 5 jam hanya untuk media yang tidak berguna. Maka dari itu kami persilahkan kita mohon bersama mau'idhah hasanahnya, taujih rubaninya kepada beliau Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Abduh Tuasikal SDMSC. Faliyatul masykuran. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairas thawab wa sabbitna wa sakkil mawazina wa haqqik imana warfa' darajatana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Kita bersyukur pagi hari ini mugi-mugi Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para santri, para takmir, para tokoh juga yang turut hadir, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam keadaan baik di dunia,
dan nantinya kita dimudahkan pada jalan-jalan kebaikan menuju surga, dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam derajat tertinggi di surga kelak. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala katakan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar. Balasan bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di sisi Rabb mereka itu adalah surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka itu akan kekal di dalamnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah itu menerangkan, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud surga Aden? Surga Aden itu adalah tempat yang kekal abadi. Tidak ada istilah lagi pindah-pindah tempat. Tidak lagi ada istilah rohil, melakukan perjalanan lagi. Tidak lagi ada istilah ada yang mencari yang lebih tinggi daripada surga. Surga itu sudah sangat tinggi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, keadaan kita di dunia ini, kita sudah tinggal pada satu tempat, akhirnya pingin pindah lagi ke tempat yang lainnya. Yang sudah punya rumah pingin lagi duwe rumah anyar. Betul apa betul? Terus kalau sudah tetap satu tempat, pingin lagi lakukan perjalanan. Ada yang pingin healing, ada yang pingin rekreasi, ada yang pingin ke pantai selatan, ada yang pingin nikmati perjalanan ke Jogja dan seterusnya. Orang tidak bisa ajak dalam satu tempat. Kemudian di dunia ini juga kita selalu pingin, kalau sudah dapat yang satu, pingin dapat yang lainnya. Contoh, mohon maaf ibu-ibu, Bu, jenengan pakai gamis nggih? Ini gamis anyar apa gamis lawas? Tenane. Macamnya anyar kabeh iki lho. Dulu saya pernah datang kayaknya warnanya enggak warna kuning seperti ini. Ya, iki wis duwe anyar meneh ini. Orang itu sudah dapat yang baru, terus pingin lagi. Oh, tahun depan saya pingin yang baru lagi. Sudah dikasih baru yang kedua, pingin lagi baru yang ketiga. Sudah dikasih yang ketiga, pingin lagi yang keempat, dan seterusnya. Sifat manusia sudah diberi, kepingin lagi. Coba, kalau ajeng tanglet, coba ibu-ibu. Jenengan pingin kalau saya kasih gamis, jenengan pingin? Pingin? Betul? Nah itu kan contohnya itu. Padahal wis duwe gamis loh ini, coba lihat. Nggak ada yang nggak nutup aurat yang hadir sini, coba lihat. Wis nutup aurat kabeh coba. Kalau tadi jenengan tuh nggak pakai jilbab, nggak mungkin nanti saya datang lagi saya kasih jilbab sama gamis anyar. Tapi iki wis duwe jilbab, wis duwe gamis, ya wis berarti pun cukup. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lainnya ada bingkisan seperti itu. Allahumma amin. Kita balik ke sifat surga tadi. Surga itu sifatnya Aden. Apa itu Aden? Yaitu tetap di situ, nggak pindah-pindah. Jadi nggak ada yang pingin keluar dari surga. Wah, saya pingin mampir ke tempat yang lainnya lagi. Wala rohila, nggak ada yang mau pergi. Sudah masuk surga, pingin lakukan perjalanan kemana lagi? Karena tempatnya sudah menyenangkan. Terus tidak ada yang pingin lagi kalau sudah dapat sesuatu di surga. Wala tolaba fauqaha, tidak pingin lagi dapat yang lebih tinggi daripada surga, karena nikmat di surga sudah yang paling tinggi. Coba kalau awali sebelum nanti kalau masuk ke pembahasan perihal hisab, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, minta pada Allah surga, minta kepada Allah amalan-amalan yang masukkan pada surga. Kita juga minta pada Allah dijauhkan dari neraka. Kita minta perlindungan dan juga dijauhkan dari amalan-amalan yang menjerumuskan kita dalam neraka. Dan kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah takdirkan yang terbaik untuk kita semuanya. Monggo semuanya ngangkat tangan.
Ya, ikuti doa yang kula tuntun. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaina min qaulin aw amal wa nas'aluka wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaina min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Coba semua ikuti artinya. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga, dan tunjukkanlah pada kami amalan-amalan, perkataan atau perbuatan yang mengantarkan kami kepada surga. Ya Allah, kami minta perlindungan darimu dari neraka dan setiap ucapan atau perbuatan yang mengantarkan kami kepada neraka. Ya Allah, jadikanlah setiap takdir yang Engkau tetapkan untuk kami semuanya baik. Allahumma amin. Baik, sekarang kita bahas proses ketika kita nantinya dibangkitkan pada hari kiamat. Manusia semuanya itu akan dibangkitkan. Manusia semuanya akan dikumpulkan setelah manusia itu dikuburkan di dalam kuburnya masing-masing. Kira-kira kita di dalam kubur itu berapa lama? Hah? Kalau sudah masuk dalam kubur, di dalam kubur itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian manusia nantinya dibangkitkan. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu nantinya akan menanti persidangan yang cukup lama, di mana satu hari nantinya manusia ketika itu berdiri, satu hari itu nilainya khamsina alfasana. Ya, pada hari itu nilainya satu harinya 50.000 tahun seperti yang kita rasakan di dunia. Bapak Ibu, 50.000 tahun. Kita di dunia hidupnya itu antara sitin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang meninggal dunia sebelum 60, ada yang meninggal dunia Allah panjangkan umur di atas 70, di atas 70 tahun. Gak ada yang sampai 50.000 tahun, gak ada. Itu nilai satu harinya pada hari kiamat. Kita nanti menunggu persidangan, maka waktu tunggunya itu lama. Maka ketika menunggu pada waktu yang lama tadi, Allah berikan karunia bagi orang-orang beriman yang mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi yang namanya telaga. Telaga ini disebut telaga Al-Kautsar. Telaga ini mengalir dari surga. Makanya di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepada kalian Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Apa yang dimaksud kenikmatan yang banyak? Di antaranya Allah kasih telaga. Kalau yakin telaga di Ngawen ini ada yang dulu itu ada airnya dan sekarang gak ada airnya walaupun musim rendeng, walaupun musim hujan. Betul apa betul? Nah, di surga telaga ini nantinya banyak airnya untuk minum. Nanti gelasnya itu gak perlu khawatir karena jumlah gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Siapa yang pernah hitung bintang di langit?
tak kasih hadiah. Wadah, jumlahnya berapa? 100. Jumlahnya berapa? Banyak, gak ada yang bisa hitung. Maka jumlah gelasnya itu banyak, kemudian orang nanti akan minum dari telaga tadi. Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita harapkan, semoga kita semuanya diberikan kesempatan minum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Syaratnya cuma satu yang paling penting. Ikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah minum dari telaga, masih menunggu proses persidangan lagi. Masih menunggu lagi dalam waktu yang lama. Kemudian setiap orang sudah mulai gelisah. Manusia ketika itu sudah mulai gelisah. Akhirnya setiap orang datangi para nabi mulai dari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, mintalah pada Allah supaya persidangan ini segera dimulai. Ini nunggunya lama sekali. Nabi Adam katakan, saya punya uzur, waktu itu saya lakukan kesalahan di dunia. Waktu saya punya kesalahan. Nabi Adam gak bisa. Kemudian orang-orang datangi nabi-nabi ulul azmi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Masing-masing menyampaikan uzur. Ketika orang-orang minta pada Nabi Isa cuma mengatakan, kalian cukup datangi Nabi yang paling terakhir. Siapa Nabi yang paling terakhir? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap Nabi Muhammad, mereka minta, wahai Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah supaya persidangan pada hari ini segera dimulai. Ini nunggu sangat-sangat lama. Di antara waktu nunggu lama dan sangat berat, matahari ketika itu dibuat jaraknya oleh Allah cuma jarak 1 mil. Cuma jarak berapa? 1 mil. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, 1 mil itu apakah jarak di dunia ataupun jarak orang itu memakai celak? Pokoknya kondisi itu sangat genting sekali. Makanya kondisi gentingnya saat menunggu tadi, ada yang karena matahari begitu dekat, ada yang punya keringat, itu tergantung amalannya. Ada yang keringatnya cuma sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di pinggang, ada yang keringatnya sampai di pundaknya, ada yang sampai di mulutnya tenggelam dengan keringatnya. Itu tergantung amal masing-masing. Berat sekali pada hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadap Allah. Kemudian sujud di hadapan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW puji-puji Allah. Kemudian setelah itu Nabi SAW dikatakan oleh Allah, irfa ra'sak. Ya, bangkitkan kepalamu, angkat kepalamu. Sekarang waktunya engkau meminta, wahai Muhammad, mintalah syafaat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Allah supaya manusia segera disidang dengan diberikannya syafaat. Akhirnya persidangan dimulai setelah Nabi SAW memberikan syafaat tadi yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaatul kubra atau syafaat yang besar. Kemudian persidangan itu dimulai. Persidangan dimulai dengan apa? Mulai amalan-amalan ditampakkan. Allah katakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ini, pada hari kiamat, amalan itu mengalami arat. Amalan itu ditampakkan. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang samar sedikit pun. Semuanya dicatat. Ustaz, berarti yang kecil-kecil juga dicatat? Iya. Ini sekarang zamannya HP. Bisa jadi di antara kita itu ada, mudah-mudahan ini nggak ada kejadiannya di jamaah ini.
Ada seorang laki-laki kirim pesan WA kepada seorang perempuan, padahal itu masih jadi istri orang. Sayang, gimana kabarnya? Itu bisa itu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat, tadi dia lakukan sembunyi-sembunyi. Dia lakukan dalam kamarnya diam-diam. Istrinya mungkin gak tahu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat tidak ada yang tertutup sama sekali. Semuanya akan ditampakkan, semuanya akan dibuka. Tidak ada yang tertutup sama sekali. Maka setelah amalan ditampakkan, kita masing-masing itu punya catatan amal. Maka catatan amal itu dibuka, ditebarkan, kemudian catatan amal itu masing-masing akan diserahkan. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun ada orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan? Yang menerima kitab dengan tangan kanan hanya orang beriman. Terus di ayat selanjutnya Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Siapa yang menerima kitab dengan tangan kiri? Hanya orang kafir saja. Pak Ustadz, ini ahli maksiat. Dia pernah berzina, dia pernah minum minuman keras, tapi masih sempat sholat. Dia masih beriman, tapi ahli maksiat. Terus dia terima kitabnya dengan tangan apa? Para ulama katakan, kalau dia itu masih punya iman, maka dia terima kitabnya dengan tangan apa? Kanan. Selama masih punya iman, maka nantinya menerima kitab dengan tangan kanannya. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima kitab catatan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, bukan dari belakang kita, dari balik punggung. Karena disebutkan di dalam ayat yang lainnya, wara'a dhahri. Ada yang menerima kitabnya itu dari belakang punggungnya, itu dalam rangka untuk menghinakan orang tersebut. Setelah itu, kitab catatan amal itu diperiksa secara teliti. Dimintai pada orang yang punya catatan amal ini, kamu baca itu, silakan kamu lihat ada atau tidak amalan tersebut yang kamu lakukan. Maka kalau orang itu periksa, semua akan mengakui, iya ini benar catatan amal saya pada hari kiamat. Jamaah sekalian, tadi kita bahas tentang amalan itu ditampakkan. Untuk orang-orang beriman, dia akan mengalami hisab yang mudah. Disebut dengan hisab yasira. Dan ini diantara doa-doa dari Nabi SAW juga dijelaskan oleh Aisyah. Diantara doa kanjeng Nabi, beliau itu berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Coba semuanya angkat tangan lagi, biar hisab kita nanti mudah pada hari kiamat. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Oke, maka ketika dihisab, kalau orang-orang beriman akan mengalami hisab yang mudah. Namun ketika amalan itu ditampakkan kemudian kita punya masalah, maka nanti akan dihisab dengan hisab yang berat. Setelah catatan amal itu diteliti, baru kemudian catatan amal atau amalannya atau pelaku amal itu ditimbang di dalam mizan.
dalam daun timbangan. Daun timbangan itu punya dua. Satu sisi nanti timbang kebaikan, satu sisinya nanti menimbang keburukan. Kalau ulang, satu sisi nanti menimbang apa? Kebaikan, satu sisi menimbang keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhai, yaitu akan masuk surga. Ingat, kalau kebaikannya berat maka pasti nanti akan masuk surga. Namun Allah katakan wa amman man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang berat keburukannya, kebaikannya lebih ringan. Kebaikannya lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka dia mengalami nasib yang buruk pada hari kiamat. Khusus untuk orang-orang beriman, jika kebaikannya itu lebih ringan, maka dia itu akan masuk surga, tapi dicuci terlebih dahulu dosa-dosanya sebelum nantinya masuk surga. Dan ada orang yang disebut dengan orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama. Kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Di sini ada amal-amal baik, di sini ada amal-amal buruk, namun ketika ditimbang di timbangan di akhirat, amalannya seimbang. Ini disebut di dalam hadis dan di dalam ayat dengan ashabul a'raf. Disebut dengan apa? Ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf? Orang yang timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya itu sama beratnya. Berarti kita bagi jamaah sekalian, manusia itu ada 3 dalam hal hasil timbangan. Yang pertama, yang timbangan kebaikannya lebih berat. Terus yang kedua, timbangan keburukannya lebih berat. Terus yang ketiga, seimbang. Sekarang kalau tanya, jenengan pingin yang mana? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor 1 apa tadi? Nomor 1 tadi apa? Amalan kebaikannya lebih berat. Ada yang pingin itu seimbang? Waduh Ustadz, saya ini kalau maksiat sulit lepas Ustadz. Bisa jadi ada yang ngaku, waduh Ustadz, saya punya selingkuhan. Tapi saya rajin sholat Pak Ustadz. Mudah-mudahan pada hari kiamat, coba lihat harapannya gitu. Mudah-mudahan pada hari kiamat, nanti dosa dengan kebaikannya imbang, ya mudah-mudahan saya lolos pada hari kiamat. Justru kalau keadaannya yang ketiga tadi, ini orang penuh drama nantinya. Dia nanti ketika tahu penduduk surga, dia berada pada suatu tempat yang disebut A'raf. A'raf itu berasal dari kata urf. Urf itu artinya tempat yang tinggi atau puncak. Di mana ini bisa tengok nanti ke surga. Maka ketika itu ashabul a'raf nanti ketika melihat penduduk surga, mereka itu akan mengatakan, kami ingin masuk surga namun kami terhalang, belum bisa masuk surga saat ini. Kemudian dia bisa tengok lagi kepada penduduk neraka. Dia tengok lagi pada penduduk neraka. Ketika tengok pada penduduk neraka, dia berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna minal qaumil zalimin. Ya Rabb kami, jangan masukkan kami ke dalam golongan-golongan orang yang berbuat zalim, yaitu penduduk neraka. Maka dia lihat surga, cuma punya keinginan saja, namun belum boleh masuk surga. Ketika dia tengok ke neraka, malah dia berdoa pada Allah, ya Allah jangan masukkan kami ke dalam neraka.
Pertanyaannya, terus nasibnya bagaimana? Yang jelas nggak mungkin di tengah-tengah surga dan neraka, nggak mungkin. Terus nasibnya gimana Bapak Ibu-ibu? Nasibnya orang ini tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia itu harus dicuci dulu dosa-dosanya, maka dicuci dulu dalam neraka, tapi nanti akhirnya masuk surga. Itu tadi disebut apa? Ashabul A'raf. Ada di surah penyebutan tentang ini Al-A'raf ayat 46 sampai 47. Nanti bisa dilihat kisah yang tadi saya sebutkan. Dia tengok ke surga bisa, dia tengok ke neraka itu bisa, tapi nasib akhirnya nanti dia yang jelas ada hukuman tersendiri terlebih dahulu, tapi ujung-ujungnya tetap masuk surga. Setelah itu manusia ditimbang amalnya. Tadi timbangan amal kula sebut, dia punya 2 daun timbangan. Terus timbangan amal ini juga punya lisan. Artinya ketika ditimbang langsung diberikan hasilnya. Hasilnya itu kayak gini. Ini amalan kebaikannya lebih berat. Hasilnya seperti ini. Amalan keburukannya lebih berat. Langsung bisa menentukan hasil karena timbangan ini Allah kasih punya kemampuan, punya lisan untuk berbicara, untuk menyebutkan hasilnya langsung. Setelah itu hisab selesai. Giliran berikutnya manusia itu akan dikelompokkan ashtata, diberi kelompok masing-masing. Setiap nabi itu akan membawa panji. Membawa panji atau liwa. Ada Nabi Ibrahim bawa liwa Ibrahim. Ada Nabi Musa membawa liwa Musa. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa liwa Nabi Muhammad. Maka setiap umat ngikuti nabi mereka masing-masing. Setiap umat ngikuti nabi mereka masing-masing. Kemudian Allah kelompokkan juga manusia yang zalim dikumpulkan bersama dengan orang yang zalim. Pemimpin yang tidak amanah dikumpulkan bersama pemimpin yang tidak amanah. Orang-orang yang sombong dikumpulkan juga bersama dengan orang-orang yang sombong. Dikelompokkan masing-masing. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innaka ma'aman ahbabta, engkau itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Allahumma amin. Kalau kita cinta pada orang soleh, mudah-mudahan kita bisa kumpul juga dengan orang soleh. Kalau kita cintanya, senangnya, fansnya, gandrungnya pada artis-artis Korea, ibu, drakor itu loh. Sekarang bukan drama Korea lagi, drama Cina. Itu kalau nonton tuh ketagihannya luar biasa loh itu. Maka hati-hati, siapa yang suka pada sesuatu akan dikumpulkan dengannya pada hari kiamat. Semoga kita kelak dikumpulkan dengan Nabi, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Allahumma amin. Lalu saatnya sebelum melewati sirat, Allah datangkan zulmah. Allah datangkan kegelapan. Dibuat keadaan ketika itu gelap. Lantas orang beriman dan orang munafik akan berjalan. Orang munafik tidak diberi cahaya. Orang beriman diberi cahaya. Ketika diberi cahaya, dia akan mudah tadi melewati sirat. Maka selanjutnya gilirannya akan melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga. Yang pertama melewati sirat tadi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika itu berdoa, Allahumma ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkan umatku. Maka ketika itu umatnya melewati sirat tadi, umat Muhammad melewati sirat. Ada yang lewatnya secepat kilat karena dia di dunia amalannya semangat. Ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat.
Ada yang lambat sekali, seperti bayi lagi ngesot. Lalu ada yang nggak bisa berhasil sampai lewati sirat di ujung, dia kena kalalip atau penghalang, malah dia nyemplung dalam neraka. Akhirnya tidak selamat sampai ke surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, kita melewati sirat dengan cepat dan kita kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, gilirannya kita masuk surga. Siapa yang masuk surga pertama kali? Kalau kita lihat dalam riwayat hadis, yang boleh masuk surga pertama kali, nggak boleh ada yang masuk surga ketika itu sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi kita Muhammad yang masuk surga, baru sahabat-sahabatnya, mulai dari orang fakir dari kalangan muhajirin. Berarti orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang fakirnya, orang-orang miskinnya. Terus yang berikutnya, orang-orang fakir, orang miskin dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu berarti penduduk asli Madinah. Baru kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin secara umum itu akan masuk surga. Baru kemudian orang-orang kaya masuk surga terakhir. Jelas? Berarti jenengan pingin jadi kaya apa miskin? Tadi kalau ulang nggih, tadi kan Nabi Muhammad dulu, baru kemudian orang fakir dari kalangan muhajirin, baru orang fakir dari kalangan ansor, baru orang fakir secara umum, baru kemudian orang kaya. Berarti pingin jadi kaya apa miskin? Iki belakangan loh iki loh. Itu tadi sudah masuk duluan, terus orang kaya, dadah belakangan itu. Ini sudah masuk duluan. Pingin kaya apa miskin? Hah? Pingin kaya tapi duwe utang ki kepiye carane ya iki ya? Setiap orang syukuri keadaan masing-masing. Beramal sesuai dengan keadaan masing-masing. Maka tidak perlu didebatkan mau kaya apa miskin. Mohon maaf, ada orang miskin yang sombongnya luar biasa. Dan ada orang miskin yang gayanya kaya wong sugih. Duan itu kadang memaksakan diri loh itu. Ada orang itu yang uangnya pas-pasan, gajinya pas-pasan. Tapi pengen gaya, pokoknya HP-ne kudune iPhone. iPhone iki apa meneh ta? Itu kalau mau dipamerin nih, pamerin sini ada matanya 3 tuh. Wah itu kalau sudah orang lain tuh, wah ini orang ngawen yang paling sugih itu berarti itu. Padahal masih sering ngutang. Padahal ada utang juga belum dibayar-bayar. Nanti kalau sudah punya utang, jaluk utang meneh. Dan kadang tidak mikir dari sisi penghasilan. Ya, dari sisi penghasilan. Akhirnya gayanya seperti itu. Dan juga mohon maaf, ada juga orang kaya yang gayanya itu pura-pura miskin. Supaya apa? Mohon maaf. Ya, ada karena faktor biar dapat bantuan. Wes kula singgung wae ora apa-apa. So, kalau Ustaz Suroto nggak ngundang saya juga ya wes ora masalah. Kalau nggak disinggung ya masalah nanti ke depannya itu. Kan sesuai dengan haknya kita dapat sesuatu itu.
Ini misalnya bantuan, contoh beasiswa. Saya dari dulu itu ada beasiswa di sekolah saya dulu, beasiswa untuk kalangan miskin. Saya merasa orang tua saya masih mampu, saya nggak pernah minta beasiswa tersebut. Kalau bilang beasiswa berprestasi, saya tunjukkan prestasi. Mau dapat beasiswa nggak masalah, karena ada prestasi. Kalau bilang miskin, oh mohon maaf, masih ada yang lebih layak. Kebetulan orang tua saya PNS, saya nggak akan ajukan itu. Mau ngajukan, layak apa enggak? Pasti nanti kalau saya buat surat, saya akan buat surat-surat yang suratnya yang isinya nggak benar. Nggak boleh. Maka tadi keadaan kulo balik, orang kaya beramal sesuai dengan keadaannya. Dia punya harta, dia syukuri, beramal juga selain ibadah, beramal juga dengan hartanya. Orang miskin ya kudu sabar. Kemudian dia beramal juga sesuai dengan keadaannya. Tapi dia punya keutamaan, hisapnya lebih ringan. Soalnya nggak banyak yang diperiksa. Betul apa betul? Tapi orang kaya mesti banyak yang diperiksa. Harta ini dapat dari mana, dipakai untuk apa. Periksa lagi harta berikutnya. Harta ini didapat dari mana, dipakai untuk apa. Hisapnya banyak. Tapi hisab banyak itu tidak menunjukkan dia itu penjahat, tidak menunjukkan dia itu melakukan kriminal, tidak menunjukkan dia itu pelaku maksiat. Karena bisa jadi orang punya harta, benar-benar dia manfaatkan harta itu untuk sodako, untuk amal soleh, untuk bagi-bagi pada orang. Maka setiap orang beramal sesuai dengan keadaan masing-masing. Nggak usah debatkan wong sugih apa wong kere, wong miskin, nggak perlu. Setiap orang kan harus sholat. Orang kaya ya kudu sholat, orang miskin juga harus sholat. Nanti ketika di bulan Ramadan ini puasa, yang ini juga puasa. Maka beramalah sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu orang yang memiliki takwa, karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Semoga kita dengan takwa dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, itu yang kami sampaikan. Selanjutnya kami buka tanya jawab. Yang bertanya bagus, saya kasih hadiah. Ada door prize lagi. Nanti saya kasih bonus lagi buku. Nggih. Nanti siap. Oh, ini door prize-nya besar-besar. Ini untuk siapa, Ustaz? Pertanyaan? Nah, pokoknya yang mau bertanya dulu. Silakan. Bapak wonten? Mas, santri, silakan. Cek. Izin kita kumpulkan pertanyaan nggih, Ustaz? Oh iya. Kami kumpulkan dulu pertanyaannya. Bapak satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Slamet Subiakto saking Tegalrejo Mbeji Ngawen Gunung Kidul. Masya Allah. Umur pinten tahun, Pak? 78 tahun, Pak. Masya Allah, saya kira tadi 30 ya, Pak. Terus Kula badhe tanglet ngaten Pak Muhammad Abdul Fasikal. Kula kan sak rencang niku sok Jumatan lajeng wonten kotak amal. Lajeng pinten wulan menika mboten dipun pendet, lajeng dipun pendet maling. Napa ngaten niku ingkang sedekah nggih pikantuk ganjaran napa mboten Pak Ustaz? Mekaten kemawon kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Masih ada Ustaz. Masih ada pertanyaan. Bentar, Pak. Kalau jawab satu-satu dulu. Oke, siap. Ini malingnya itu rampas amal soleh orang. Itu kalau yakin malingnya hidupnya nggak berkah.
Soalnya berani malingnya itu di masjid loh itu. Saya lihat di beberapa masjid itu ada sound systemnya hilang. Oh ya, untuk alat sound systemnya itu hilang semuanya sak paket. Ya, lebih sering lagi ini kotak infak itu hilang. Saranku lo untuk pengurus masjid, setelah Jumatan, infaknya segera dihitung, uangnya dipendet, uangnya diambil, kemudian disimpan oleh bendahara masjid di tempat yang layak. Karena maling itu cari kesempatan. Saya pernah di Darussolihin itu, kita ada pengawasan malam Kemis. Setelah pengawasan malam Kemis itu, dia sudah tahu waktunya ada kotak infak. Dia ngambilnya malamnya. Kebetulan belum sempat diperiksa, uang dibawa kabur semuanya. Jadi kadang itu maling sudah tahu, oh ini waktu-waktunya uang itu ada. Mungkin karena bisa jadi Jumat itu disebar kotak infak, Sabtunya baru dihitung. Maka ya mau cari aman, hitung dengan segera. Tapi yang sedekah gimana? Dapat pahala mboten? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang tergantung niat dan akan dapat pahala tergantung niatnya tadi. Kan niatnya sedekah. Walaupun keambil maling, maka pahala sedekah tetap tercatat. Semoga Allah balas yang bersedekah tadi dengan pahala melimpah. Allahumma amin. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman Supriyadi dari Pager Jurang, Kampung. Ngawen sini Pak? Ji. Umur pinten tahun Pak? Alhamdulillah swidak walu. Masya Allah. Terus pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai syafaat. Syafaat tadi itu ya? Ya. Setiap itu biasanya mukotimah dalam orang berpidato itu selalu biasanya diselipkan salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Engkang kita antu-antu sahabatnya wonten ing yaumil kiamah. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti semua umat Nabi Muhammad itu mendapat syafaat atau orang-orang tertentu? Baik. Lah mungkin dari Pak Ustadz untuk jamaah kita semua ini mungkin ada amalan khusus yang bisa kita amalkan untuk nanti bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW tersebut. Masya Allah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat kita bagi jadi dua. Ada syafaat yang sifatnya umum. Umum itu berarti semua manusia dapat. Orang beriman, orang kafir juga dapat. Tadi kisah yang kulo sebut, itu yang namanya syafaatul uzma, persidangan dimulai. Persidangan dimulai ini berarti orang beriman dapat manfaat, orang kafir juga dapat manfaat. Maka syafaat yang tadi kulo ceritakan itu namanya syafaat yang sifatnya umum. Kemudian ada lagi syafaat yang sifatnya khusus dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada kelompok-kelompok tertentu. Contoh, Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang beriman. Walaupun dia pelaku dosa besar, yang penting imannya itu masih ada. Nabi SAW katakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Terus bagaimana kita mudah dapat syafaat tadi? Syarat paling penting beriman dulu. Enggak beriman, dia kafir, tidak dapat syafaat. Yang kedua, jadi pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja jadi pengikut Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau. Yang ketiga, ada amalan-amalan khusus seperti membaca doa selepas azan. Siapa yang hafal doa selepas azan? Tak kasih hadiah nanti, kasih hadiah yang besar itu. Siapa? Ngacung, Mas, ya. Tuh, coba kasih mic gitu. Oke. Bentar, depan dulu Pak. Terus ada ibu-ibu ada ya yang hafal doa setelah azan? Ibu-ibu? Mbak? Dua. Oke. Baca. Allahumma rabb hadhihi da'wat
التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, nanti kasih hadiah satu itu. Ada sini yang putri? Nah, yang kedua. Coba. Nah, langsung coba. Allahumma. Berdiri aja, berdiri. Nggih. Baik, kasih lagi hadiah yang kedua. Santri putra ada? Santri putra? Wisin ini paling ini. Santri putra ada? Yang buka pecisnya tuh. Ada? Hafal? Iya, coba berdiri. Allahumma Oke, dari mana, Dik? Ngelipar sini? Oke, baik, kasih hadiah 3 tadi itu. Amalan yang dapat syafaat tadi, yang pertama adalah tadi beriman. Yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jawab ucapan azan dengan kita itu menjawab doa setelahnya, membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'attah. Ya, ada tambahan dalam riwayat yang lain, namun para ulama kritisi riwayat ini. Ada yang katakan sahih, ada yang katakan tidak. Innaka la tukhliful mi'ad. Terus amalan yang berikutnya lagi, syafaat saking Al-Quran dan puasa. Maka siapa yang kuasai Al-Quran, dia amalkan Al-Quran dengan baik, maka dia dapat syafaat dari Al-Quran. Juga ada syafaat dari amalan puasa. Siapa yang puasa wajib maupun puasa sunnah, dia dapat syafaat dari kedua amalan tersebut. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi ada yang nanya? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambiljo. Izin bertanya, apakah ada amalan-amalan unggulan khusus yang bisa meringankan hisab di hari kiamat kelak? Terus yang kedua, apa tipsnya agar bisa masuk surga sekeluarga? Terima kasih. Apa tipsnya? Yang pertama, amalan-amalan yang bisa mendapatkan hisab yang mudah. Yang jelas tadi amalan secara umum iman dan ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, tidak berbuat zolim pada yang lain. Kalau kita pernah berbuat zolim pada yang lainnya, minta maaf. Kalau punya kewajiban pada yang lainnya, contoh kasus utang, bayar utangnya. Kalau punya kemampuan lunasi utang, segera lunasi. Biar nanti tidak ada beban nanti pada hari kiamat. Kalau ada beban pada hari kiamat, contoh misalnya kita punya masalah uang dengan orang lain, akhirnya nanti dari amal kita dipakai untuk lunasi itu. Kalau amal kita tidak ada, dosa orang lain yang ditumpuk ke kita, itu buat hisab pada hari kiamat itu makin berat. Maka selesaikan kezoliman. Kezoliman sama manusia ini sangat berat sekali. Maka solusinya itu adalah minta maaf kalau pernah berbuat salah. Itu diantara kiatnya. Terus bagaimana bisa masuk surga bersama keluarga? Orang tua. Kalau orang tua beriman, terus anak-anaknya juga beriman, maka Allah katakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, lantas anak-anaknya juga ikut beriman. Kami akan hubungkan anak-anak ini dengan orang tuanya. Jika anak-anak amalannya kurang, maka orang tua akan narik anaknya dengan syafaat. Maka bisa dengan syafaat tadi. Terus,
Bisa juga kebalikan. Orang tua ditolong oleh anaknya dengan syafaat. Pernah Nabi SAW ceritakan tentang anak-anak kecil yang dia meninggal dunia sebelum balik. Orang ini, anak-anak seperti ini, besok dipastikan masuk surga. Ketika dia sudah mau masuk surga, dia bertanya, orang tua kami ada di mana? Ketika dijawab, belum masuk surga, maka anak-anak ini akan menjawab, kami tidak akan masuk surga sampai orang tua kami juga ikut masuk surga. Berarti anak-anak ini juga bisa tarik orang tuanya. Juga istri, juga suami bisa saling menarik nantinya. Suami bisa nolong istrinya, istrinya juga bisa nolong suaminya. Dengan catatan semuanya tadi harus ada iman. Maka nantinya kalau semuanya beriman akan berkumpul di surga berbarengan. Semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama dengan keluarga besar kita semuanya. Allahumma amin. Baik, berikutnya lagi. Nanti tolong dikasih hadiah yang bertanya-tanya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yulianti dari Gantiwarno Ngawen. Izin bertanya Ustadz, kan ada amal jariah. Apakah juga ada dosa jariah Ustadz? Ada. Kalau ada, Contohnya, contohnya, maaf, ini saya kasih contoh nyata aja langsung biar kena semuanya. Bapak ibunya nggak sholat, anak ikut nggak sholat. Bapaknya nggak bangun subuh, nggak pernah anaknya diajak bangun subuh. Akhirnya anak ikut malas-malasan sholat gara-gara orang tuanya. Orang tua berarti wariskan dosa pada anak. Maksudnya, dia dapat dosa ini karena orang tuanya, maka orang tua juga dapat dosa dari situ karena anaknya jadi jelek. Maka pelajarannya penting orang tua itu jadi contoh teladan. Ini saya sarankan pada wali santri yang mungkin barangkali pagi ini juga turut hadir di pengajian pagi ini. Santri-santri ini di pondok sudah sangat baik. Tapi ketika pulang besok nih Desember nih, mereka akan pulang di akhir bulan. Mereka ini akan tergantung keadaan orang tua di rumah masing-masing. Di masjid kalau dengar azan di sini langsung berangkat. Tapi ada anak yang nggak berangkat ke masjid besok kalau di rumah tuh karena orang tuanya nggak sholat. Berarti kiat punya anak soleh bagaimana? Ya, kiat punya anak soleh bagaimana? Anaknya soleh, orang tuanya juga harus soleh. Maka nanti anak akan ngikut keadaan orang tuanya juga. Maka jadi orang tua, jadi wali santri, kita harap semuanya juga perbaiki diri. Nanti anak-anak santri ini pulang ke rumah tetap dalam pengawasan yang baik dari orang tua dengan contoh yang baik. Biar nggak dapat dosa warisan ya dari anak tadi gara-gara sebab orang tua kasih teladan yang jelek. Baik. Terima kasih Ustadz. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu, ya Ibu, monggo. Maaf Bapak dulu. Bapak dulu silakan yang pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasio Jiwo. Umur saya 75 tahun, Ustadz. Dr. Ustadz Muhammad Wasikal yang saya hormati, saya ingin bertanya. Saya pernah dapat pertanyaan dari seseorang, tapi saya tidak bisa menjawab. Untuk itu saat ini saya sampaikan pertanyaan tersebut kepada Ustadz, mohon dijelaskan. Ada seorang punya orang tua telah meninggal dunia, akan tetapi orang tua tersebut meninggal dunianya mungkin karena sesuatu atau apa, itu kasarannya bunuh diri.
jadi meninggal secara bunuh diri. Nah, untuk anaknya yang sangat setia ingin mendoakan agar orang tua tersebut bisa diampuni dosanya, bisa diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana Ustadz? Doa anak tersebut bisa diterima sampai ke orang tuanya atau bagaimana? Karena orang yang meninggal dunia katanya semuanya itu sudah tidak bisa diampuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim yang meninggal dunia, ingat kalimat saya, muslim. Selama itu bukan mati syahid. Selama bukan mati syahid di medan perang. Selama juga ini bukan bayi yang bayi yang keluar dari perut ibunya yang tidak ada tanda kehidupan. Maka 4 hal harus dilakukan kepada yang meninggal ini. 4 hal ini harus ada. Yang pertama, mandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Kok tadi Ustadz sebut ada bayi tadi? Bayi yang meninggal dunia tidak ada tanda kehidupan. Maka tidak perlu disolatkan. Dia hanya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan kalau sudah ada bentuk makhluk. Nah, saya sengaja sebutkan ini bandingkan dengan yang ini. Bagaimana dengan orang yang kasus bunuh diri? Saya pernah baca di literatur Syafi'iyah, orang yang mati bunuh diri itu masih muslim. Maka kalimatnya di situ mereka sebutkan, setiap muslim yang meninggal dunia, termasuk juga yang mati bunuh diri. Termasuk yang mati bunuh diri. 4 hal berarti kewajibannya tetap harus ada. Apa tadi? Memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Kenapa di sini ada menyolatkan di sini? Menyolatkan, inti menyolatkan jenazah itu mendoakan. Kalau jenazahnya boleh disolatkan, berarti jenazahnya itu boleh didoakan. Baik ketika sholat jenazah tadi, walaupun di waktu-waktu yang lain. Ada kejadian di tempat saya. Kebetulan anaknya ini adalah santri saya di TPA. Bapaknya mati bunuh diri. Saya merasa prihatin sekali. Karena ini orang tuanya ini. Dia dukung anaknya TPA. Tapi punya masalah ekonomi. Mati bunuh diri. Saya dapat berita. Oke, saya datang ke sana. Saya nyolatkan jenazah tadi. Kenapa Ustaz nyolatkan? Gak ada masalah untuk dia. Karena statusnya masih muslim. Karena statusnya masih apa? Muslim. Saya nyolatkan itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, wah Ustaz mati bunuh diri. Dia justru butuh doa kita. Kesalahan dia, iya kita akui salah. Bunuh diri kan salah, betul atau betul? Cara mati yang salah. Tapi ketika dia sudah terlanjur seperti itu, sekarang tugas kita malah butuh untuk doakan dia terus. Dia termasuk orang-orang yang butuh doa kita. Makanya saya berani ketika itu. Sudah, itu setelah jenazahnya dikafani, dimandikan, dikafani, beritahu saya nanti akan nyolatkan. Saya datang nyolatkan itu. Saya suruh jamaah saya, itu sholatkan itu. Dia butuh doa-doa kita. Maka sekali lagi jamaah, ada orang seperti ini, sejatinya statusnya masih apa? Muslim. Yang nanti permasalahannya tidak disolatkan cuma beberapa kasus, mati syahid. Karena dia tidak perlu, besok di hari kiamat dia dibangkitkan dengan keadaan matinya tadi itu. Terus yang kedua, bayi yang keguguran. Dengan catatan bayi keguguran ini sudah ada bentuk makhluk, tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada tanda kehidupan gimana? Ketika keluar dari perut ibunya tidak ada tanda nangis, tidak ada tanda dia itu bersin. Berarti kan tidak ada tanda kehidupan. Maka bayinya itu tidak perlu disolatkan. Cukup apa? Dimandikan,
kafani, terus dikuburkan. Adapun bayi yang keguguran, dia tidak ada bentuk makhluk, tidak ada, jelas tidak ada tanda kehidupan. Maka bayi ini tidak perlu dimandikan. Cukup bayinya tadi yang masih dalam, misalnya dalam bentuk tertentu, itu cukup dikasih kain saja terus dikuburkan. Dia tidak diperlakukan seperti orang dewasa sampai disolatkan. Disolatkan itu cuma untuk bayi yang keguguran, lahir sudah nangis-nangis. 1 jam kemudian meninggal. Maka diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi ingat, yang tidak perlu disolatkan seperti tadi, yang lainnya disolatkan secara umum. Karena mereka itu muslim. Kalau orangnya yang meninggal nggak sholat, Ustaz Suroto tanya lagi, ini berat. Saya yakin kalau kita tidak sholatkan seperti ini, sak ngawen, itu mungkin geruwong 5 yang sholat terus itu. Itu paling cuma takmir masjid sama keluarganya. Coba aja nanti jenengan hitung aja di masjid masing-masing. Kalau saya sendiri ada orang meninggal, saya datang, saya nggak perlu nanya dia sholat apa tidak. Yang penting orang tahu, oh itu Ustaz muslim meninggal itu. Saya datang langsung layat. Saya minta jenazahnya mana? Pak, saya izin mau sholatkan dulu. Saya pulang. Saya nggak perlu nanya-nanya lagi. Ini tadi dia sholat 5 waktu apa enggak, Jumatan rutin apa tidak, dia benar-benar sholat 5 waktu tertib. Saya nggak mau nanya kayak begitu, langsung nyolatkan. Karena secara lahiriah dia itu orang muslim. Urusannya besok di sisi Allah saja. Yang penting sudah sholatkan dia. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ya. Ini mungkin dari panitia menghendaki dibatasi pertanyaan Ya, karena mungkin saya terakhir saya kasih kuis, nggak usah bertanya. Masya Allah. Kasih hadiah. Yang pertama hadiahnya hadiah umroh, bukunya tok. Ya ora sanggup aku ya biayai kabeh iki ya. Kalau jenengan mau, kalau mau umroh nanti jenengan tanggung pesawat sendiri sama hotelnya sendiri, nanti berangkat bareng kula, ketemu di sana. Sami mawon ta. Baik. Siapa yang hafalkan doa tadi yang kula ulang, ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Ibu-ibu pakai jilbab hijau. 1, bapak-bapak sekarang. Sana lagi sebentar, 1 dulu sini. Nah itu, kasih yang jilbab hijau. Bapak-bapak coba, bapak yang di belakang 1. Niki Bapak tadi belum jadi bertanya juga. Ada Simbah. Yang itu? Iya, Simbah. Simbah kalau gitu. 2, ya. Itu dulu, bukunya pas 2 yang umroh ini. Mudah-mudahan dapat buku besok tinggal berangkat umroh. Sapine didol, iya tak? Terus berangkat. Kalau kurang nanti rumahnya didol sekalian. Yang penting umroh. Oke. Mana tadi? Silakan. Allahumma hasibani hisaban yasir. Masya Allah. Terus langsung 1 lagi Simbah. Silakan. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasir. Masya Allah. Tuh nanti tolong kasih. Dek, coba kasih sana. Ya. Ya. Nggih, matur nuwun. Tadi mana? Ibu-ibu mana tadi? 1. Terus 1 lagi mana? Belakang ada 2 sana. 3 gitu. Masih 3 tapi buku lain. Ini buku yang saya mau bagi. Ini buku lunasi utang. Insya Allah besok utangnya lunas. Ya. Tadi. Silakan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Artinya? Ya Allah hisaplah aku dengan hisaban yang mudah. Baik, ini bismillah utangnya lunas. Terus yang kedua di belakang. Sana lagi ibu pink itu, jilbab pink. Ngacung, Bu. Iya, itu. Sana. Itu di belakang. Bu, ngacung yang tadi, Bu. Gitu. Diranting aja, ranting.
Ya, maju Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaba yasiro. Artinya? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Oke, baik. Terus satu sebelah sini. Langsung aja berdiri Bu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaba yasiro. Ya Allah, mudahkanlah aku dengan hisab yang mudah. Oke, Allah barik fiik. Nih Bu. Terus masih ada 2 lagi. Sopo sing duwe utang? Saya ngaku nanti saya kasih buku ini. Oh, 1 wis ngaku wis gampang ini coba. Terus ibu-ibu. Jenengan maju Bu. Nah, nanti buku itu diamalkan. Semoga Allah permudah urusan-urusannya. Baik, itu yang kami sampaikan pagi hari ini. Kami berbahagia sekali bisa ketemu dengan panjenengan semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam urusan. Mungkin kami tutup dengan doa rumiyin nggih. Nanti habis itu ditutup sama Ustaz Suroto. Baik, kita semuanya berdoa pada Allah. Semoga Allah ijabahi doa-doa kita dan tidak tertolak doa kita yang kita panjatkan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wal ali washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amalan yang diterima. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk. Kami mohon kepadamu ketakwaan. Kami mohon kepadamu sifat iffah. Kami mohon kepadamu sifat ghina, senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang engkau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat. Ya Allah, kami mohon kepadamu permintaan dan doa yang terbaik. Kabulkanlah setiap doa-doa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan. Ya Allah kami mohon kepadamu amalan yang terbaik. Ya Allah, kami mohon kepadamu pahala yang terbaik. Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang terbaik. Ya Allah, kami mohon kepadamu akhir hidup kematian yang terbaik. Allahumma sabbitna wa sakkil mawazina wa haqqik imana warfa' darajatana wa taqabbal sholatana waghfir khati'atana wa nas'alukat darajatil ula minal jannah. Ya Allah, teguhkanlah iman kami. Ya Allah, perberatlah timbangan kami di akhirat kelak. Ya Allah, kokohkanlah iman kami sampai akhir hayat, terus diberikan istiqomah. Ya Allah, tinggikanlah derajat kami. Ya Allah, terimalah amalan solat kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu diberikan nikmat surga, derajat yang tertinggi di surgamu kelak. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami semuanya dengan hisab yang mudah. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaina min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaina min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga
dan setiap amal yang mengantarkan kami kepada surgamu. Ya Allah, kami meminta pelindungan dari dahsyatnya neraka-Mu, dan jauhkanlah kami dari amal-amal yang dapat menjerumuskan kami dalam jurang neraka. Ya Allah, jadikanlah setiap takdir yang Engkau tetapkan untuk kami semua, takdir itu baik yang kami rasakan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal untuk melunasi utang-utang kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami hanya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Allahumma rabban nas, mushibal bas, ishfi anta syafi la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah Rabb manusia, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami saat ini ada yang menderita sakit, sakit yang berat maupun sakit yang ringan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan segera, kesembuhan supaya bisa kembali beraktivitas untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah kepada anak dan cucu kami, karuniakanlah kepada pasangan kami sebagai qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman, bahagia dengan dia semakin taat dan semakin dekat denganmu ya Allah. Dan karuniakanlah juga kepada seluruh santri dan seluruh ustadz pesantren As-Siddiq menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang jadi penerus dakwah, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.